Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah salat subuh hafizakumullah, Bapak Ibu ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ingkang sepindah kita tansah muji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala awit kanthi limpahan nikmat hidayah saha taufik pun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah enjang menika kita waktu salat subuh kanthi berjamaah lan Allah Subhanahu wa taala paring kesempatan malih dumateng kita sedaya kagem nglajengaken gesang kita mbok menawi enten perkawis-perkawis ingkang dereng jangkep. Mugi-mugi kesempatan menika kita ginakaken kagem jangkepi ibadah kita ingkang dereng jangkep lan barangkali enten dosa-dosa kita ingkang dereng sempat kita bertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kesempatan gesang menika saged kita ginakaken kagem bertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat ugi salam kita luberaken dumateng uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kedah kita tansah pelajari perjalanan gesangipun awit Allah Subhanahu wa taala paring dawuh laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Lan wonten Al-Qur'an kalimat uswatun hasanah niku dipun wangsuli ping 3. Wonten 3 ayat dalam 2 surat Al-Qur'an ingkang nyebataken kata-kata uswatun hasanah. Ingkang angka setunggal wonten Quran surat Al-Ahzab ayat kalih doso setunggal ayat selikur nggih. Surat Al-Ahzab ayat selikur ingkang angka kalih wonten surat Al-Mumtahanah ayat sekawan lan ayat 6. Wonten surat Al-Ahzab ayat 6 ayat 21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah niki berkenaan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilih pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku enten uswah hasanah. Lajeng wonten surat Al-Mumtahanah ayat sekawan lan ayat 6 niki berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ayat 6ipun laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Terus wonten surat Al-Ahzab ayat 21 kata uswah hasanah suri tauladan yang baik niku adalah berkenaan dengan Nabi Ibrahim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten surat Al-Mumtahanah niku berkenaan pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngendika para ulama tentang perkawis menika pilih nalika Allah Subhanahu wa taala nyebataken uswatun hasanah enten suri tauladan ingkang sae pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi Nabi Ibrahim alaihissalam. Wonten mriku enten isyarat tentang pentingipun kita mengkaji perjalanan gesang 2 manusia termulia menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan kakekipun Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab kita mboten mungkin saged meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika kita mboten mengetahui perjalanan cara hidupnya. Supados seseorang niku saged meneladani, saged menjadikan sebagai uswah hasanah nalika tiyang menika tepah
mengetahui karakter, hakikat, sampai pada tumbuh rasa cinta pada diri seseorang tersebut, maka kemudian dia akan bisa bertaasi, meneladani peri kehidupannya. Jamaah sidang salat subuh ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, pramila insyaallah wonten enjang menika kita sekedhik mendhet sepenggal kisah saking kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih sinaosa sampun radi terlambat nggih, tapi tidak mboten dados masalah. Dinten menika kemungkinan sampun mlebet tanggal setunggal Safar nggih, berarti dinten wingi terakhir bulan Muharram nggih, tahun baru Hijriah 1447 nggih. Lan dinten menika sampun mlebet wonten bulan Safar tanggal setunggal insyaallah. Bapak Ibu saudara sekalian ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, bilih king napa hijrah menika lajeng dipun tetapaken dening Umar bin Khattab sebagai tonggak nggih, dipun milainipun perhitungan kalender Islam. Riyen zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan ugi baginda wonten ing zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq niku belum ditetapkan kapan mulai penghitungan kalender Islam. Mangke dipun tetapaken pada masa Khalifah Umar ibnul Khattab. Nggih, kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum dadosaken bilih kalender penghitungan tahun kalender Islam niku dimulai sejak hijrahipun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mencoba nggih untuk menjelaskan kenging napa, kenapa penghitungan dalam Islam niku kok mboten dipun milai dari lahiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa penghitungan kalender Islam niku tidak dimulai sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, tapi kok dimulai dari hijrahipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena tonggak kemenangan Rasulullah SAW dalam dakwah Islamipun niku dimulai sejak hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tingali awal mula pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah teng kota Makkah selama 13 tahun. Tentunipun dakwah Nabi tidak gagal, tetapi mendapatkan penentangan yang begitu dahsyat. Bahkan sebagian sahabat ngantos 2 kali hijrah demi untuk menyelamatkan agamanya. Hijrah pertama Rasulullah SAW mengizinkan sahabat hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah yang kedua adalah hijrah ke kota Yathrib, kota Madinah. Maka begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah saking Mekah teng kota Madinah, maka teng beriku kita akan dapatkan kemenangan-kemenangan yang cukup gemilang. Dakwah Islam berjalan cukup cepat dibandingkan dengan keadaan ketika tasih wonten ing kota Makkah. Teng kota Mekah selama 13 tahun niku Masya Allah perkembangan Islam sangat lambat. Sangat lambat karena mendapatkan pertentangan dari tokoh-tokoh tua Quraisy. Nggih, keteng mriki juga menjadi pelajaran bagi kita bapak-bapak atau kita-kita yang sudah usianya sudah mulai di atas 40 ke atas ya, 50 jangan sampai menjadi penghalang dakwah. Karena mangke bentenipun teng kota Mekah teng kota Madinah. Kenapa teng ini di antara penyebab kenapa nek teng kota Mekah niku kok dakwah Islam lambat, ning kota Madinah niku dakwah Islam saged cepat. Di antaranya adalah karena dominasi orang tua. Di Mekah niku kehidupan kota Mekah didominasi oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan. Meskipun mangke Abu Sofyan endingipun masuk Islam, kemudian sinten malih misalipun Walid bin Rabi'ah lan sak panunggalanipun. Dan ternyata mangke tokoh-tokoh kekafiran niki hampir semuanya matinya dalam keadaan musyrik, dalam keadaan menyembah berhala.
Kenapa Bapak Ibu sekalian hafizakumullah? Karena kadang-kadang orang tua itu kalau sudah meyakini satu keyakinan niku nek dikon digoyang sithik niku rada angel. Dan ternyata dalilnya di dalam Al-Quran Allah sebutkan setidaknya ada di 3 tempat ya, tentang bagaimana keyakinan orang-orang tua Quraisy, orang-orang tua Mekah pada waktu itu, sehingga tidak mau mengikuti dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di 3 tempat dalam Al-Quran yang secara redaksinya berbeda tetapi maknanya sama ya. Dalam surat Al-A'raf, Al-An'am, kemudian dalam surat Luqman, satunya lagi dalam surat Al-Baqarah, Al-An'am dan surat Luqman. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tokoh-tokoh tuanya Mekah niku ketika didakwai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza qila lam ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, yuk kita ikut apa yang sudah diturunkan oleh Allah ya kepada Rasul ya, yaitu berupa Al-Qur'an. Napa jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Oh enggak, kami enggak akan mengikuti kamu. Kami hanya akan mengikuti apa-apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak moyang kami, dari orang tua kami, dari nenek moyang kami. Fanatisme terhadap orang tua inilah yang kemudian menjadi penghalang dakwah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di peranan itu dimainkan oleh para orang-orang tua. Sehingga dalam setunggal sabdanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, nasarani asy-syabab wa khadhalani asy-syuyukh. Aku telah ditolong oleh para pemuda. Para pemuda telah menolongku, sementara orang-orang tua telah membuliku, telah memusuhiku. Pramila kita tingali para sahabat radhiyallahu anhum yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam niku rata-ratanya dari kalangan muda. Rata-ratanya dari kalangan muda. Abu Sufyan yang termasuk tokoh tua, Abu Sufyan niku mangkeh yang memimpin perang Uhud. Abu Sufyan niku yang memimpin perang Ahzab, gerutuk saking Mekah, gerutuk kota Madinah. Nek ting perang Badar, Abu Sufyan tidak ikut berperang karena Abu Sufyan niku sebenarnya adalah targetnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perang Badar niku mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan berkekuatan 40 prajurit, membawa sekitar 1.500 ekor unta penuh dengan muatan. Targetnya nyegat Abu Sufyan, tapi ternyata Abu Sufyan lolos. Bala bantuan perang dari Mekah datang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Maka Abu Sufyan tidak ikut perang. Tapi kemudian terjadinya perang Uhud nanti, ini adalah idenya Abu Sufyan. Begitu kafilah dagang niki selamat, maka Abu Sufyan kemudian mengusulkan, ini karena harta kita selamat dari cegatannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yuk harta ini kita jadikan modal tahun depan buat menyerang Madinah. Tahun ketiga Hijrah terjadilah perang Uhud. Di tahun kelima nanti terjadi peperangan lagi, perang Ahzab utawi perang Khandaq, juga dipimpin Abu Sufyan. Tapi alhamdulillah beruntung Abu Sufyan, karena kemudian di tahun ke-8 Hijriah pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan futuh Mekah, Abu Sufyan mendapatkan hidayah masuk Islam. Tetapi yang lainnya mati dalam kekafiran. Sementara di kota Madinah, di antara rahasia kenapa penduduk Madinah niku begitu cepat menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di kota Madinah sudah tidak ada lagi dominasi kaum tua.
Nun sewu niki ngaten. Kadang-kadang nggih khususnya kaitannya dengan keislaman ini. Di beberapa tempat ternyata niku nun sewu sing jadi penghalang dakwah niku nggih nun sewu ugi kalangan tua. Nggih, saya dapatkan gitu. Nggih. Surah sampai lor cah nom-noman kae, cah nom-noman kae ngerti apa gitu. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasarani asy-syabab wa khadalani asy-syuyukh. Lah, teng kota Madinah, kenapa dakwah Islam bisa mulus, bisa cepat, bahkan perkembangannya itu masya Allah. Niki yang bercerita adalah ibunda Aisyah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, niku Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan terjadi peperangan dalam waktu yang cukup lama antara suku Aus dan suku Khazraj, sampai puluhan tahun. Dan ternyata perang yang begitu lama yang sampai puluhan tahun ini menyebabkan golongan tua di kota Yathrib niku habis. Maka kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, perang napa yang panjang itu yang oleh sirah, oleh sejarah nanti disebut dengan perang Bu'ats. Ternyata perang Bu'ats ini adalah salah satu rekayasa Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan Madinah sebagai tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan perang Bu'ats niki puluhan bahkan mungkin ratusan tokoh-tokoh tua Yathrib meninggal dunia, maka tersisalah tokoh-tokoh muda. Sa'ad bin Mu'ad, As'ad bin Zurarah, niku adalah tokoh-tokoh muda. Kalaupun ada masih ada tokoh tuanya, ternyata akhirnya betul-betul menolak Islam itu. Tercatat misalnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia itu akhirnya menjadi tokoh munafik. Kemudian ada Abu Amir Al-Fasiq. Sebenarnya aslinya dia itu seorang rahib. Abu Amir Ar-Rahib aslinya ngoten. Tapi dening Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ar-Rahib diganti menjadi Abu Amir Al-Fasiq. Dan ternyata kedua-duanya akhirnya menentang Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul memilih untuk jadi orang munafik. Abu Amir Al-Fasiq milih keluar dari kota Madinah. Tersisalah di kota Madinah yaitu para pemuda yang kemudian dengan cepatnya mereka dengan mudahnya menerima dakwah Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, kita kembali tentang hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari kita memahami bahwa hijrah itu hanya terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin niyyatun wa jihadun. Tidak ada hijrah lagi setelah Futuh Mekah. Tidak ada hijrah lagi setelah Futuh Mekah. Futuh Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Pembebasan kota Makkah, kemudian napa jenengipun penduduk Makkah masuk Islam berbondong-bondong, nggih. Mayoritas penduduknya kemudian mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka setelah Futuh Mekah ini sudah tidak ada hijrah lagi. Walakin niyatun wa jihadun. Yang ada adalah niat untuk berhijrah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud saking hadis ini Bapak Ibu sekalian hafizakumullah? Maksud hadis la hijrata ba'dal fathi adalah tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Sudah tidak ada lagi orang Mekah, tidak ada kewajiban lagi penduduk Mekah untuk hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena setelah Futuh Mekah, setelah kota Mekah dibebaskan, dimerdekakan, dikuasai oleh Islam, Mekah sudah jadi negara Islam. Maka sudah tidak boleh, tidak ada kewajiban orang Mekah hijrah ke Madinah. Dan tercatat di dalam sirah sebagian para mu'arrikh mengatakan muhajir yang paling terakhir, orang yang hijrah terakhir kali adalah Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, bapaknya Abdullah bin Abbas.
Karena Abbas ini dalam sebuah riwayat dikatakan pada saat Rasulullah perjalanan dari Mekah dari Madinah menuju Mekah untuk futuh Mekah, Abbas ini sedang perjalanan keluar dari Mekah menuju ke Madinah, petuan di jalan dalam rangka mau hijrah. Maka beliau tidak jadi hijrah ke Madinah, tapi beliau oleh sebagian ahli sejarah ditetapkan sebagai muhajir terakhir. Orang yang terakhir kali hijrah dari Mekah ke Madinah adalah Abbas bin Abdul Muttalib, paman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu Wa Taala, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan tentang jenis atau bentuk hijrah. Sebagian kita, saya ulangi, menganggap hijrah itu hanya sekedar kisah sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu hukum hijrah seolah-olah sudah tidak ada lagi. Hijrah akan terus berlanjut dan akan terus berlaku hukum hijrah ini sampai kiamat nanti. Sebagaimana syariat beriman, syariat untuk beriman, dan juga syariat untuk berjihad. Maka dalam Al-Quran banyak Allah menyebutkan tentang kata-kata walladzina amanu wahajaru wajahadu. Iman, hijrah, jihad. Iman, hijrah, jihad. Karena hijrah ini adalah syariat yang akan berlaku sepanjang masa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau mensyarah hadis tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya ya yusibuha awim ra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ketika beliau mensyarah, menjelaskan hadis tentang hijrah dalam hadis yang pertama, dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah dan dalam hadis Riyadhus Shalihin tentang hadis tentang niat, beliau membagi hijrah itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis, ada 3 macam bentuk hijrah. Yang ini akan berlaku sampai kapanpun. Yang pertama, kata beliau, hijrah itu ada yang disebut dengan hajrul makan, hijratul makan, hijrah tempat, pindah tempat. Bagaimana hijrah tempat itu? Sebagaimana hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Habasyah, dari Mekah menuju Madinah. Ini adalah hijrah tempat, meninggalkan negeri tempat-tempat kekafiran yang di tempat itu tidak bisa menegakkan agama, tidak bisa mensyiarkan syariat Islam. Maka ketika seorang muslim dia tinggal di satu kampung, suatu negeri, suatu penduduk yang ketika tinggal di tempat itu dia terfitnah agamanya, kemudian dia tidak bisa menegakkan agama, tidak bisa mengizharkan agamanya, tidak bisa melaksanakan syariatnya, maka saat itu orang-orang itu harus hijrah ke tempat yang dia bisa menyelamatkan, bisa mensiarkan agamanya. Maka karena di Mekah sudah terlalu sempit, bahkan Nabi SAW piyambak sempat juga hijrah kemana? Ke Taif. Dalam rangka untuk berhijrah, sekaligus menawarkan Islam kepada penduduk Taif dari Bani Thaqif. Tapi ternyata nanti mendapatkan penentangan, bahkan penentangannya mungkin lebih dahsyat beliau rasakan. Makanya ketika setelah terjadi perang Uhud yang begitu dahsyat itu, Ibunda Aisyah pernah bertanya, perang Uhud niku masya Allah, mudah-mudahan suatu saat kita kaji tentang perang Uhud ini. Sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menanyakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Anda jenengan pernah merasakan satu hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Beliau mengatakan, ada, pernah.
Jadi perang Uhud ini bagi saya merasakannya tidak terlalu berat dibandingkan pada suatu hari ketika saya keluar dari Mekah menuju ke Taif, menuju ke Bani Thaqif untuk menawarkan Islam. Di situ beliau mendapatkan penentangan, dan yang paling menyakitkan hati adalah kalau di perang Uhud itu memang perang orang dewasa, yang menyerang Nabi SAW orang-orang tua, orang-orang dewasa menggunakan pedang, mereka berusaha ingin membunuhnya. Tapi di Bani Thaqif ketika di Taif niku yang melempari batu Nabi SAW, yang mengejek adalah anak-anak kecil. Itu ternyata lebih lebih menyakitkan, lebih memberatkan bagi jiwa Nabi Muhammad SAW. Nah, jamaah sekalian hafidhakumullah, kembali, jadi kewajiban berhijrah yang pertama adalah hajrul makan, pindah tempat. Nanti akan saya bawakan satu hadis, satu kisah tentang yang menunjukkan tentang kewajiban ini. Yang kedua adalah hajrul amil, meninggalkan pelaku. Nek tadi tunggu meninggalkan kota, meninggalkan desa yang memang di situ sudah tidak mungkin lagi untuk berislam. Tinggalkan desa itu, hijrah cari kampung yang lebih baik. Makanya sekarang banyak itu di sekitar Eskarima niku banyak orang dari Jakarta, Surabaya, Bandung, anak-anaknya pada disekolahkan di Eskarima, orang tuanya ikut hijrah di situ. Loh, kok hijrah ke sini kenapa, Pak? Wah, di sana mau ngapal Quran susah, Ustaz. Di sini biar dapat komunitas ngapal Quran. Hijrah. Nah, hijrah yang kedua adalah hijrah hajrul amil. Hijrah meninggalkan pelaku maksiat. Jadi Bapak Ibu sekalian hafidhakumullah, kalau kita ini terlanjur punya bestie, teman akrab, teman dekat, teman plek, tapi nun sewu ahlul maksiyah, maka sebaiknya ditinggalkan, dihijrahi orang yang seperti ini. Kenapa? Baginda Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Falyangdur ahadukum man yukhalil. Maka salah seorang di antara kalian hendaknya melihat kepada siapa dia berteman akrab, berteman dekat. Pastikan Bapak Ibu sekalian hafidhakumullah, orang dekat kita adalah orang-orang soleh. Orang-orang dekat kita adalah orang-orang berilmu. Orang dekat kita adalah orang-orang yang senantiasa akan mengajar kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berteman dekat dengan orang yang tidak baik itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul jalisisu, perumpamaan orang yang berdekatan dengan orang yang buruk niku seperti berkawan dengan tukang pandai besi. Kalau kita dekat-dekat, sering-sering selalu bersama tukang pandai besi, niku pertama bisa akan kecipratan geninya yang akan membakar pakaian kita, minimal banget kena bau asap. Suwe-suwe bajunya jadi apek. Nun sewu. Ojo meneh berdekatnya dengan tukang pandai besi. Kula niku nate rapat RT riyen nggih. Wong sak RT daleme sak menten niki mbok menawi kirang langkung. Wong sak RT niku kinten kirang langkung nggih kawan dosa ngantos 50 tiang ngeten. Nun sewu sak omah niku ngerokok kabeh ngeten. Kinten-kinten jenengan sing ingkang mboten ngerokok kundur rasukane kados napa ambune, Pak? Kalau niku begitu mantuk RT, rapat RT jam 11 dalu niku, kula buka pintu, buka lawang kamar aja mlebet kamar ditolak oleh istri kula. Api ojo mlebu katanya. Lah kenapa? Baunya bi. Akhirnya kula teng dapur, tempat cucian, kamar mandi, adus Pak begini-begini. Lah napa malah kalih tukang pandai besi? Benten kalih nalika kita niku berkawan dengan penjual minyak
wangi. Bisa jadi dia akan memberikan minyak wangi. Wong pancen dodolan minyak wangi, oleh-oleh hadiah mesti minyak wangi. Minimalnya nek ora dikei yo entuk ambune sing wangi. Maka hajrul amil, meninggalkan pelaku, kecuali dalam rangka untuk dakwah. Kecuali dalam rangka untuk apa? Dakwah. Oh, kita ada seorang ahli napa main misalnya. Tukang main dideketi, berkawan sampai dekat, ning niatnya memang untuk didakwahi, tidak mengapa. Tapi kalau hanya sekedar untuk berkawan dan kita mengkhawatirkan agama kita, tinggalkan mereka itu. Yang ketiga, bentuk hijrah itu adalah hajrul amal, hijrah perbuatan. Apa niku hijrah perbuatan? Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Kalau misalnya ada di antara kita atau di antara umat Islam ini yang masih tersandra, misalnya kan tasih enten to tiyang sing napa jenenge model STMJ niku to Pak nggih. Salat terus maksiat jalan. Wayahe salat ya salat, ning wayahe main ya main. Wayahe salat ya salat, ning wayahe nggih ngoten. Maka hijrahnya dia adalah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Misalnya ada umat Islam yang masih tersandra dengan riba misalnya. Maka hijrahnya adalah meninggalkan riba. Nggih. Hati-hati nggih. Menapa malih sakniki niku wong itu jan do apian ngoten. Nggih. Napa malih sing jenenge bang pelecit niku lak apiane ram to, Pak. Kira-kira utange wis meh rampung, mbiyen utange 20 yuta. Kok kira-kira kari 10 utawi 5 yuta lak diparani malih. Nggih napa mboten? Anu lek Kang yo ngaten, sampeyan wis meh rampung lho, tak silehi neh gelem ora? Lak apian banget niku. Nggih. Apian banget. Maka orang-orang yang tersandra dengan ribawi dia harus hijrah. Bagaimana hijrahnya? Ya tinggalkan riba. Terus kewajiban hijrah Bapak Ibu sekalian hafidhakumullah, kapan kita harus hijrah? Apa bentuk hijrahnya? Kita lihat kondisi kita masing-masing. Alhamdulillah di tempat kampung negeri kita ini, kota kita ini tempat yang baik-baik. Insya Allah kita mau berislam yang kaya apapun bebas. Bahkan saking bebasnya ya aliran sesat pun bisa berkembang dengan bebas. Saking bebasnya dalam beragama. Nggih. Makanya teng Indonesia niku mau arek ngaku dadi nabi nopo iki mesti payu. Aliran sesat nopo kemon ing teng Indonesia mesti napa? Payu laku ngoten. Ngantek enten orang mengaku sebagai suaminya Jibril pun dipercaya ngoten iki. Nggih nek bagi saya ngaku kok dadi bojone Jibril kok ora keren. Keren niku nek ngaku dadi bojone Israil. Lah nggih no, nek ger ngaku jadi bojone Jibril apa? Mbok yo ngaku dadi bojone Israil pisan mesti ora mati cah niku. Sing nyabut nyawa sinten? Israil. Napa tegel Israil nyabut nyawane bojone dhewe? Ora keren niku ngoten. Saking bebasnya. Maka berarti hajrul makan tidak perlu. Pindah tempat kita mboten penting, mboten perlu. Karena kita pun hidup di tempat yang kita bisa beragama kayak apapun. Hajrul amil niku mungkin. Meninggalkan pelaku-pelaku maksiat. Tinggalkan para rentenir, tinggalkan bang pelecit. Ini kok namanya bentuk hajrul amil. Wis pokoknya aja cepat-cepat meneh. Nek perlu nomornya diblokir. Kali bang pelecit ngeten niku, rentenir niku diblokir mawon niku. Mangke jenengan dirayu-rayu jatuh malih mangke. Nggih, wingi kula dereng dangu niku enten cerita. Enten setunggal keluarga ibu-ibu terlilit bang pelecit ngeten niku, akhirnya kalih rencang-rencang diurusi, dirampungi, nggak setekan pengadilan, akhirnya hanya dijatuhi mengembalikan modalnya, pokoknya saja dikembalikan, ribanya niku dibebaskan. Nggih niku ngaten-ngaten, dan niku pun rewangi adol tanah. Bar niku wis dirampungi oleh kanca-kanca, mangkat malih niku lho. Ngutang malih. Lah niki cah ki piye to? Wingi wis diwangi dibantukan hijrah, apik-apik wis diwangi, napa ribane wis dibebaskan, kari bayar modale tok, balik malih. La haula wala quwata illa billah.
Ingkang ketiga hajrul amal, meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Semua ini hijrah tempat, hijrah napa wau, meninggalkan pelaku dan meninggalkan perbuatan niku terangkum dalam sebuah contoh, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku menceritakan tentang kisah orang yang membunuh 99 orang niku. Riyen zaman saderengipun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada nate seorang preman yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian preman ingin bertaubat. Tanya kepada seorang abid ahlul ibadah. Ahlul ibadah segawane ning masjid, salat terus ngaji, zikir, ning tidak punya ilmu. Tanyalah kepada abid, Pak Abid, Pak ahlul ibadah, kula niku wis mateni wong 99. Saya pengen tobat, apa masih ada peluang kesempatan saya untuk bertobat? Dia bodoh, dia ahlul ibadah tapi nggak punya ilmu, nggak tahu konsep, tidak tahu tentang konsep taubat, tidak tahu macam segala macam. Akhirnya dia mengatakan, alah mas kakean ini samlo songo njur arek ngampuni dosa mugi ya sapa ngaten. Ora mungkin sampean diampuni kakean sing wis kok pateni. Preman tambah emosi, pencok pisan gulune cah niki genep 100. Bar niku dia mendatangi seorang alim, seorang ahlul ilmi. Dikatakan dia curhat kepada alim, Pak Alim, Mas Ustadz, saya sudah membunuh 100 orang, ceritanya gini-gini, masih adakah pintu taubat buat saya? Kata alim tadi, dia tahu tentang konsep taubat, dia tahu solusinya, dia tahu banyak hal. Akhirnya dia mengatakan, lah mas ger 100 sidik. Sing penting sampean tobat tenanan, arek luwih saka 100 tetep diampuni. Ning ana syarate, ngeten. Disarati. Akhiripun pemuda niki bertekad untuk hijrah. Apa syaratnya? Si alim tadi memberikan solusi. Mas, sampean nek pengen tobat tenanan, pindah aja urip ning nggon kampungmu kae lho. Kampungmu wis pendudukmu masane semua limonan kabeh, ngeten. Oke. Wis gaweane ngombe, medok, mabuk, madat, macam-macam. Sampai nek pengen tobat tenanan hijrah, pindah. Kae lho ning kampung A, kampung B kono kae. Akhiripun pemuda niki meninggalkan kampungnya, keluar menuju kampung yang ditunjukkan oleh seorang alim tadi. Ternyata di tengah jalan meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, pemuda ini didatangi 2 orang malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat. 2 malaikat itu mangke bersih tegang, ribut padu. Dan sing malaikat azab mengatakan ini jatahku loh, tak gawa aku engko tandang tak uncal ning neraka kono. Nah iki bencolengan wis matine wong 100 sih. Sing malaikat rahmat mengatakan, "Oh ora iso ya. Ki jatahku denen ki wis tobat." Ya. Dek wis ngene-ngene. Akhirnya Allah kirim malaikat yang ketiga mendamaikan antara keduanya, dihakimi wis saiki diukur jarak. Nek jarak ring panggonan yang dituju sudah lebih dekat, maka dia jatahnya malaikat rahmat. Tapi nek masih dekat ke kampung yang ditinggalkan, maka dia menjadi jatahnya malaikat azab. Setelah begitu diukur, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi, kepada kampung yang mau dituju, ya Allah berfirman, "Iqtarib, mendekatlah." Kampung yang ditinggalkan Allah berfirman, "Ibta'id, menjauhlah." Begitu diukur, dia sudah lebih dekat kepada kampung yang dituju, maka menjadi jatahnya malaikat rahmat. Hijrahnya pemuda ini Bapak Ibu sekalian hafizakumullah menggambarkan tentang 3 jenis hijrah tadi. Pertama, dia meninggalkan kampungnya karena ting mriku pun kampung ingkang sampun apa jenenge ya pun rusak. Dan itu ada nek Bapak Ibu enten ingkang nate mireng berita ting pundi niku ting Banjarnegara niku desane niku Lagetang deket daerah Dieng niku tahun 1950 niku dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sak kampung entep. Malam hari niku setunggal bukit teng sampingipun niku kados diangkat nanti kemudian ditimpuk ke teng kampung niku desa Lagetang sak desa entek Pak niku. Niku ternyata nggih sing selamat niku hanya 1 atau 2 yang di malam harinya memang dia niku bermalam di kampung sebelah di tempat saudaranya. Di malam hari penduduk sekitar niku dengar suara kayak bom. Begitu pagi hari niku sak desa Lagetan habis. Karena teng mriku niku masyaallah nggih mabuk,
main, medok, bahkan sebagian kan yang bercerita lek berzina niku saking bebasnya berzina niku sampai seorang anak bisa berzina sama ibunya. Niku peristiwanya 1952. Pas beberapa tahun yang lalu kalau teng Desa Batur, karena memang dekat dengan Desa Batur teng Banjarnegara, kalau diajak jalan-jalan kali derek-derek mriko, diajak teng Dieng terus lewat kampung ngeluh sing enten Tugun niku dulu Desa Lagetan yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dievakuasi sampai hari ini. Tiang niki hijrah meninggalkan niki pemuda tadi dalam rangka meninggalkan kampung yang sudah tidak baik, yang kedua meninggalkan pelaku-pelaku itu, yang ketiga adalah hajrul amal, dia pembunuh, ya sudah membunuh 100 orang dan lain sebagainya, maka dia tinggalkan semuanya menuju kampung yang baru meskipun belum sampai tujuan. Terus Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, dakwah Nabi SAW, perjuangan Rasulullah SAW, tonggak kemenangannya dimulai dari hijrah. Maka secara individu, secara afrod, kita semuanya, kita sedoyo, tonggak kesuksesan dunia akhirat kita juga dimulai dengan apa? Hijrah. Kita lihat kira-kira apa kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yuk kita hijrah. Kita lihat adakah teman-teman dekat yang selalu menjadikan kita berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah orang-orang dekat yang selalu dia menjadikan kita niku lalai dari ibadah dan sholat kita misalnya? Maka kita tinggalkan teman-teman yang tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, kecuali dalam rangka kita untuk memberikan manfaat kepada mereka. Karena berkawan, bersahabat itu Ibnu Jum'ah beliau mengatakan bergaul dengan seseorang niku harus ada 2 unsur. Yang pertama, kita bergaul dengan orang itu untuk memberikan manfaat. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, untuk mengambil manfaat. Kalau wangsule prinsip dalam pergaulan, karena kaitannya dengan hijrah tadi, sebelum kita menghijrahi orang-orang pelaku maksiat niku, dalam bergaul niku prinsipnya 2. Pertama, memberikan manfaat atau mengambil manfaat. Saya bergaul kalau Ustadz Aziz, syukur-syukur saya bisa memberikan manfaat kalau Ustadz Aziz, memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan arahan. Kalau tidak, saya harus belajar mengambil manfaat dari beliau. Masya Allah, beliau itu orangnya tawadu, ya. Masya Allah, beliau itu orangnya istiqomah. Ambil manfaat dari itu, karena masing-masing kita pasti punya kelebihan yang kita bisa beristifadah dari orang-orang tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian hafizakumullah yang dapat disampaikan. Ya, sedikit pelajaran dari hijrah Rasulullah Muhammad SAW. Pelajarannya adalah bahwa hijrah itu adalah sebuah kewajiban syariat yang akan terjadi sampai kiamat. Yang kedua adalah bahwa tonggak kemenangan, kesuksesan, keberhasilan adalah dimulai dari hijrah, baik secara afrad, secara pribadi maupun secara jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, keistiqomahan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Allahumma tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Allahumma barik fi amwalina. Allahumma barik fi ahlina. Allah
Allahumma barik fi a'marina ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.